Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadabbur surat Al-Hasyr ayat 18, 19, dan 20. Kata-kata takwa merupakan kata-kata dasar atau kata kunci dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 18 ini. Pengertian tentang lafaz takwa. Yang pertama, takwa yaitu kesadaran ketuhanan atau kesadaran Rabbaniyah, yaitu suatu kesadaran ketuhanan yang selalu maha hadir dengan sekaligus sikap kesediaan menyesuaikan diri di bawah cahaya ketuhanan tersebut. Pencapaian kesadaran inilah yang merupakan misi utama diutusnya para nabi dan rasul. Kesadaran inilah yang memberi efek kepada setiap mukmin untuk hidup dalam standar moral yang tinggi dan selalu menciptakan kemaslahatan dalam berbagai kehidupan. Yang kedua, takwa adalah orang yang memiliki mekanisme atau daya penangkal terhadap kejahatan yang merusak diri sendiri dan orang lain. Yang ketiga, takwa merupakan kondisi yang menjadikan hati selalu waspada, menghadirkan dan merasakan Allah dalam setiap keadaan. Ia takut merasa bersalah dan malu bila Allah mendapatinya berada dalam keadaan yang dibencinya. Ciri-ciri orang bertakwa. Di dalam surat Ali Imran ayat 133 sampai 136 ada 4 ciri orang bertakwa. Yang pertama, suka berinfak pada waktu lapang dan sempit. Yang kedua, selalu mampu menahan amarah. Yang ketiga, selalu memaafkan kepada manusia. Yang keempat, selalu istighfar terhadap dosa-dosanya dan tidak meneruskan perbuatan dosa tersebut. Ciri-ciri orang pertama yang kedua di surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Yang pertama, beriman terhadap hal yang gaib, yaitu Tuhan, surga, neraka, negeri akhirat. Yang kedua, menegakkan sholat dan memberi infak dari harta yang dirizkikan Allah. Yang ketiga, beriman dengan kitab-kitab Allah yang kini, yaitu Al-Quran, dan yang lalu, yaitu Taurat, Zabur, Injil. Yang keempat, yaitu yakin terhadap negeri akhirat. Ciri-ciri orang bertakwa yang ketiga dalam surat Al-A'raf ayat 201, yaitu selalu ingat kepada Allah jika digoda syaitan. Selanjutnya di surat An-Nahl ayat 30, mempunyai perspektif yang baik kepada Allah. Kemudian di surat Yunus ayat 6, membaca tanda-tanda alam. Kemudian di surat Al-Hajj ayat 32, membesarkan syiar Allah. Dan kemudian di surat Al-Hujurat ayat 3, sopan di sisi Rasulullah. Kesimpulan, ayat di atas mengajak kita untuk selalu meningkatkan ketakwaan, yaitu kesadaran tentang ketuhanan kepada Allah, dan mengajak kita untuk mempersiapkan segala amal yang kita lakukan untuk kehidupan akhirat sebagaimana hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Tirmidzi. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas adalah orang yang menghisap dirinya dan berbuat untuk hari setelah kematiannya, yaitu hari akhirat. Di ayat 19, kita dilarang untuk melupakan Allah. Jika kita melupakan Allah, berarti kita melupakan diri sendiri. Maksudnya, tidak mempersiapkan akhirat, tapi hanya mengejar kehidupan dunia saja. Itulah ciri-ciri orang yang fasik, hanya mementingkan kehidupan dunia saja. Sedangkan di ayat 20, diterangkan bahwa profil penduduk surga dan penduduk neraka sungguh berbeda dari segi sifat dan tingkah laku. Penduduk surga suka berinfak. Penduduk neraka suka foya-foya. Penduduk surga
rajin beribadah, penduduk neraka tidak beribadah. Penduduk surga mementingkan akhirat, penduduk neraka mementingkan dunia hanya untuk bersenang-senang. Allah memastikan bahwa penduduk surgalah orang yang menang dalam arti yang sebenar-benarnya. Oleh sebab itu Ibnu Katsir berpesan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Wanzuru madza ittakhadtum li anfusikum minal amalis salihati liyaumin ma'adikum wa ardikum ala rabbikum. Hendaklah kalian menghisap diri kalian sebelum kalian dihisap, dan perhatikanlah apa yang telah kalian tabung atau persiapkan untuk diri kalian dari amal-amal soleh untuk hari kembali, yaitu hari akhirat kalian, dan persembahan paparan kalian terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.